Halo, aku Angel. Selamat pagi teman-teman. Bersyukur buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan masih berikan buat kita semua bisa bangun dan bisa merasakan nafas kehidupan yang tentunya nggak kebetulan kita nikmati pagi hari ini. Karena kita sadar kalau orang-orang di luar sana banyak yang sedang berjuang untuk bisa menikmati nafas hidup. So ya kali ini aku mau berbagi cerita. Mungkin bisa dibilang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Benar. Seberapa keras kita ingin menyenangkan orang-orang di sekitar kita dan seberapa kita ingin dan berharap agar mereka bisa ngerti dan ketika kita terlihat bahagia, berharap mereka bisa melihat air mata kita, tapi ternyata enggak. Dan balik lagi, kalau aku pribadi, di momen-momen seperti itu, disitulah aku menyadari bahwa hanya satu tempat yang paling nyaman, tempat yang paling mengerti, yaitu siapa lagi kalau bukan Tuhan, sumber dari segala-galanya. Terkadang yang perlu aku lakukan hanyalah aku datang ke atas ranjangku dan matiin lampu kamar, dan hanya lampu tidur yang menyala, dan sambil mendengarkan alunan musik di telingaku. Dan itu udah terasa sangat-sangat damai dan menyenangkan buat aku. Mungkin kalau dibayangin ya, terdengar sangat kesepian. Tapi enggak loh. Mungkin itu yang bisa dibilang sebuah damai sejahtera. Aku sadar kenapa aku gak bisa nemuin kebahagiaan sejati di dunia ini. Dan selalu aja ada yang mengecewakan aku. Dan aku sadar bahwa ternyata karena suatu saat aku akan menjumpai kebahagiaan itu, dan kebahagiaan itu bersifat kekal bersama dengan Tuhan. Oke, jangan sedih. Kita nggak tahu kapan hari itu tiba. Kalau diibaratkan, kita semua lagi ada di ruang tunggu. Aku nggak mau ngajak teman-teman semua yang dengar story ini tuh terhanyut, tapi jadi bahan refleksi aja buat kita gitu. Dan yang paling penting itu jangan gengsi untuk nangis di depan Tuhan. Oke, jadi kali ini aku mau bawain sebuah cerita tentang seekor ikan dan kura-kura. Oke, langsung aja ya. Jadi suatu hari ada seekor ikan. Dia bertanya kepada kura-kura. Kura-kura, kenapa setiap kali mengalami masalah, kamu tuh selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang kamu? Terus kura-kura pun menjawab. Apa pertanyaan itu penting untuk aku jawab? Terus ikan itu berkata, semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang selalu bersembunyi setiap kali ada masalah. Kura-kura berkata, apakah komentar orang lain begitu penting? Aku gak menghindar kok. Aku gak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku. Ikan kembali bertanya lagi. Namun, apakah kamu gak peduli selalu jadi bahan pembicaraan? Kura-kura menjawab. Inilah alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk ngurusi kehidupanku dan mempertahankan diriku sampai kalian lupa siapa diri kalian. Dalam hidup ini, kita sendiri yang menentukan pilihan. Berbuatlah yang terbaik dan biarkanlah orang lain mau berkomentar apapun. Nah, dari kisah ini, orang yang menyukai kita akan membenarkan kita sekalipun kita keliru. Sebaliknya, orang yang membenci kita itu selalu akan menyalahkan kita sekalipun kita benar. Berapa banyak waktu kita terbuang hanya untuk mengurusi kehidupan orang lain, sehingga kita lupa pada diri sendiri. Kapan harus makan, dan kapan harus istirahat. Sayangilah diri kita dengan lebih peduli pada urusan kita sendiri. Sebab gak ada yang lebih peduli kepada diri kita selain diri kita sendiri.
Kalau ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita, anggaplah itu sebuah bonus dari Tuhan. Jadi jangan terkecoh dengan hal yang orang katakan, tapi jadilah pribadi yang baik. Dan terus menerus berbuat baik. Kalian tahu gak sih rata-rata usia kura-kura itu bisa mencapai lebih dari 100 tahun? Kita bisa menganggap ini salah satu berkat yang didapat kura-kura yang gak perlu memusingkan hal yang dikatakan oleh hewan yang mencibirnya. Seperti halnya dalam kisah tadi. Jadi tempatkan posisi telinga kita pada posisi yang benar, yaitu baca firman, saran dan nasihat yang membangun. Jadi seperti dalam Matius 10 ayat 26-27, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi sebagai generasi saat ini, mari kita peka terhadap situasi dan menyaring setiap kata-kata dari orang lain. Dan jangan izinkan telinga kita tercemar dengan kata-kata kotor, negatif, dan kalimat-kalimat yang nggak membangun. Gan bate, Tuhan bakal lebih dahsyat.